Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Mojowarno, Ibu Habibah sebagai pemateri best practice pada hari ini, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Mojowarno yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama pada hari ini dalam rangka melaksanakan diseminasi best practice dari Ibu Nur Habibah SPDI yang akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 1 Maret 2022. Nah, tentunya kita sebagai guru pendidik atau pendidik terutama guru agama Islam harus memahami karakter siswanya masing-masing, dan sehingga kita dapat berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang akan disampaikan oleh Bu Siti Nur Habibah SPDI ini, yaitu diseminasi atau best practice yang akan disampaikan oleh Bu Nur Habibah SPDI dengan tema menumbuhkan kepercayaan diri dan pemahaman siswa melalui wayang astakat atau asnaf mustahik zakat pada hari Selasa ini. Dan secara langsung saja saya akan persilahkan kepada Bu Nur Habibah SPDI. Silakan Bu Nur. Terima kasih disampaikan. Kula maju nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diseminasi ini saya sampaikan, monggo kita bersama-sama bernyanyi. Panjenengan ingat apa tidak lagu seperti ini? Rukune Islam, rukune Islam set sahadat kali salat telu zakat sekawan poso gangsal haji namung kuwasa. Amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk mukadimah saya ikut moderator nggih. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi best practice yang saya lakukan terkait model atau media pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa itu best practice? Best itu terbaik, practice itu pengalaman. Jadi pengalaman terbaik saya ketika mengajar anak-anak. Nah, saya mengambil judul ini seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, yakni menumbuhkan kepercayaan diri dan pemahaman hebat siswa melalui wayang astakat. Apa itu astakat tadi Ibu-ibu, Bapak-bapak? Asnaf mustahik zakat atau 8 golongan penerima zakat. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, ya, mari kita simak bersama-sama. Jadi diseminasi best practice menumbuhkan kepercayaan diri dan pemahaman hebat siswa melalui wayang astakat ini berlatar belakang masalah sebagai berikut. Menurunnya semangat siswa karena disebabkan sebelumnya BDR online. Jadi best practice yang saya lakukan ini saya lakukan sekitar bulan September semester ganjil, materi zakat dengan subtema 8 penerima golongan zakat. Nah,
Kenapa kok menurun semangat? Karena sebelumnya anak-anak kan daring atau BDR. Jadi ketika masuk itu anak-anak biasanya itu masih kurang semangat dalam belajar. Mereka terbiasa belajar itu lewat HP. Jadi kirim soal, dan seperti itu. Sehingga untuk menerima materi terkadang masih agak males. Iya, benar sekali. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap materi secara mendetail. Bapak Ibu, ketika kita daring, jujur mawon, ketika kita mengirimkan suatu video atau apapun, anak-anak ada yang memang 100% benar-benar memperhatikan, tapi ada juga yang tidak. Berbeda ketika kita tatap muka secara langsung. Kita tahu, kita bisa bertanya, ada yang kurang paham, baru kita jelaskan secara mendetail. Selanjutnya, menurunnya kepercayaan diri. Setelah anak-anak online kemudian masuk pertama kali, walaupun itu dalam pertemuan yang masih terbatas atau PTMT terbatas, anak-anak itu biasanya malu karena lama tidak bertemu dengan guru maupun dengan teman-temannya. Jadi ketika misalnya guru meminta untuk maju, anak-anak itu masih malu-malu. Wis suwe gak ketemu koncone, sudah lama tidak bertemu guru atau temannya, sehingga ketika maju disuruh menjawab atau mempresentasikan pelajaran, mereka ragu-ragu atau malu. Dan tujuan ini ya jelas seperti judulnya, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri dan pemahaman hebat siswa melalui media wayang astakat atau asnah mustahik zakat. Manfaatnya yang jelas bagi guru dapat dijadikan alternatif dalam memilih media pembelajaran. Jadi menumbuhkan motivasi panjenengan sebagai guru untuk berinovasi menjadi bahan pembanding atau pertimbangan dan pengembangan inovasi pembelajaran di masa yang akan datang. Bagi siswa, menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zakat, melatih keterampilan motorik, serta ikut melestarikan warisan budaya Indonesia. Dan yang terakhir bagi sekolah adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, menambah koleksi media pembelajaran PAI terutama pada bab zakat, dan mengurangi sampah kertas dan sampah kardus untuk dijadikan media pembelajaran yang bernilai. Adapun proses pembuatan wayang astakat itu sendiri sangat mudah, Bapak Ibu bisa mencobanya. Di situ ada bahan apa saja itu, Bu? Kardus bekas ya, bisa dari kardus mie instan atau Pampers dan sebagainya. Kemudian ada gunting, ada lakban, ada lem, kemudian tokoh pewayangnya itu di print dari internet ya. Kalau nanti bisa search di internet tokoh atau mustahik zakat, nanti keluar di situ nggih. Dan tusuknya itu dari bambu ya, dari bambu kita ambil sekitar setengah meter, kemudian ujungnya kita runcingkan, karena tujuannya ini nanti kita pembelajarannya itu anak-anak memakai role playing. Nanti saya jelaskan apa itu role playingnya. Kemudian yang satunya adalah menggunakan pelepah pisang. Kalau tidak punya pelepah pisang atau gedebox, panjenengan bisa menggunakan styrofoam ya, kalau misalnya kesulitan. Tapi saya rasa di Mojowarna ini tasik gampil nggih Bu nggih, cari pelepah pisang. Untuk apa fungsinya kira-kira? Untuk menancapkan ya, untuk menancapkan tokoh pewayangan. Dan yang terakhir bisa menambahkan aksesoris. Di situ saya pakai belangkon nggih. Jadi nanti memang kita itu bermain seperti seorang dalang. Jadi seperti itu prosesnya ya, kita potong, gua ambil banget nggih Bu, mudah sekali. Jadi dipotong kertasnya membentuk pola, kemudian dikasih lem, ditempelkan di kardus, dikasih tusuknya dan dilakban, selesai ya, jadi selesai. Adapun proses pembelajaran di kelas, yang pertama yang perlu kita siapkan tentunya adalah RPP. Dan RPP-nya ini
kita sisipkan sebagai seorang guru agama, yaitu moderasi beragama. Jadi moderasi agamanya jangan sampai kita tinggalkan. Di sini yang saya pakai adalah untuk pelajar Pancasilanya itu saya gunakan yang berkebinekaan global. Apa sih maksudnya itu? Jadi pelajar Indonesia ini mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tahap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya dari elemen kunci berkebinekaan global, mengenai dan menghargai budaya. Jadi unsur budaya bisa kita masukkan di sana dengan mengkombinasikan antara media pembelajaran dengan unsur budaya. Dan untuk ke-11 moderasi agamanya itu adalah saya ambil poin yang 9, yaitu al-muhafadzah ala al-qadimi al-salih wa al-ahdu bi al-jadidi al-aslah, atau melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Jadi menggabungkan budaya. Yang kedua adalah tekniknya di sini kita nanti observasi. Jadi kita observasi kegiatan dulu, kemudian kita nanti melakukan tanya jawab. Sebenarnya tanya jawab dulu. Jadi anak-anak ditanya setelah materi zakat yang kemarin kita kaitkan dengan 8 penerima zakatnya siapa saja, itu kita tanya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan muncul perbedaan. Kalau sebelum menggunakan wayang astakat ini, anak-anak kesulitan. Siapa 8 golongan penerima zakat? Siapa yang perlu diberi zakat? Rata-rata anak-anak menjawab itu orang miskin, Bu, orang miskin. Terus siapa lagi? Sudah, mereka sebelum melihat buku loh ya Bu ya, ini kita tanya dulu kan apa persepsi ya. Itu mereka biasanya bilang orang miskin Bu, setelah itu siapa lagi? Pengemis Bu. Nah seperti itu ya. Jadi untuk itulah perlunya dibuat media ini untuk memudahkan mereka dalam mengembangkan imajinasinya. Jadi setelah kita observasi, kita lakukan tanya jawab, baru nanti kita saya sebagai guru menunjukkan satu persatu tokoh-tokoh dalam pewayangan tersebut. Misalnya sebelum mustahiknya ada yang memberi, namanya itu siapa? Ya, muzaki atau orang yang memberi zakat. Seperti ini gambarannya. Nggih, kita tunjukkan dulu ke anak-anak. Anak-anak ini siapa? Anak-anak tahu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ke-8 penerima zakatnya ada siapa saja? Kita tunjukkan. Ini siapa anak-anak? Coba Bapak Ibu saya tanya ini. Jenengan langsung saya tanya. Bagaimana anak-anak? Ini siapa? Ngambil zakat. Kita kasih clue judulnya saja tanpa harus pengertiannya dulu. Jadi ini siapa? Ambil zakat. Oh, gambarannya seperti ini. Baru nanti kita terangkan pendeskripsiannya. Kemudian, nah ini apa anak-anak? Orang punya utang Bu, ya. Utangnya wakil Bu sampai kebelaan gak kuat ngangkat. Nah itu kita terangkan dulu satu persatu. Jadi ini adalah gharim atau orang yang banyak utang. Nanti baru kita jelaskan satu persatu. Kemudian ini nak pengemis Bu. Ya tapi kita analogikan ini adalah orang miskin. Ada yang lebih parah lagi dari miskin anak-anak, yaitu fakir. Nah, kemudian ada lagi ya. Tara, anak tahu ini siapa? Ini artis loh, orang kaya. Ya, jadi Corbuzier. Ini kita gambarkan sebagai mu'alaf ya, makanya ini di PCI. Kemudian kita ayo, ini apa nak? Misalnya iya, Ibnu Sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian disuruh ngangkat-ngangkat. Disuruh apa ini? Budak atau hamba sahaya atau rikob.
Nanti kita juga jelaskan. Dan yang terakhir ini, katanya anak-anak itu Pak Hambali. Pak Hambali di sini itu guru TPQ. Jadi berjuang di jalan Allah, berarti fisabilillah, seperti itu. Jadi kita tunjukkan dulu satu persatu sebelum ke penjelasan. Oke. Nah, baru nanti kemudian kita perjelas lagi. Nah, setelah itu kita melakukan persiapan instrumen penilaian, karena ini dua penilaian. Yang pertama adalah kepercayaan diri, berarti berkaitan dengan nilai apa? Nilai sikap. Sikap apa? Sikap percaya diri. Penilaian sikap kan banyak nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ini khusus yang percaya diri. Dan yang kedua adalah nilai pengetahuan. Karena judulnya kan pemahaman hebat. Jadi anak itu paham, tidak hanya tahu ini amil zakat, ini fakir miskin. Makanya saya katakan hebat, kenapa? Karena nanti anak-anak itu saya suruh untuk menjadi dalang dalam mempraktekkan media tersebut. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil implementasi ya, sebelum pelaksanaan itu hanya 44,7% yang secara kemampuan itu mampu untuk menjawab atau menuntaskan materi. Sementara untuk kepercayaan dirinya itu iya 82,6. Kemudian yang satunya setelah implementasi ya, jadi saya baca dari sini nggih Bu nggih, barangkali kurang jelas. Jadi sebelum implementasi yang awal tadi, coba saya kembali lagi. Baik, yang ini adalah KKM. KKM-nya kita pakai berapa biasanya Bapak Ibu? 75. Kemudian di situ dari 47 siswa yang saya amati dari 2 kelas tersebut dengan shift 1-2 itu 21 ya, hanya 21 anak yang hasil KKM-nya itu memenuhi atau hanya 44,7%. Yang lainnya yang 26 itu di bawah KKM. Itu sebelum saya menggunakan media wayang ini. Dan setelah implementasi, after implementation itu terjadi peningkatan sebanyak 93,6% atau 44 siswa yang paham, yang tahu siapa saja asnaf mustahik zakat, dan hanya 3 yang belum memenuhi KKM. Nah, untuk kepercayaan dirinya sebelum saya mengimplementasikan ini itu ada 21,3% atau hanya 10 siswa yang berani maju ke depan, dan sesudah implementasi itu terjadi peningkatan sebesar 85,1%. Dari 47 itu 40 dan 7 yang masih belum percaya diri. Dan kita tarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan media wayang astakat dengan role playing layak dijadikan sebagai pembelajaran karena terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman hebat siswa. Dengan penyusunan rencana pembelajaran atau RPP secara sistematis dan cermat serta mengoptimalkan kreativitas pembelajaran materi zakat dengan media wayang ini tidak sekedar meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan pemahaman ya, tetapi lebih kepada siswa, tetapi juga mengintegrasikan literasinya, kemudian moderasi beragamanya, serta ikut melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Untuk itu rekomendasinya nggih, pertama kepada guru yang mengajar PAI dengan tema 8 asnaf mustahik zakat ini, terutama yang memiliki siswa yang sulit, Bapak Ibu, yang kesulitan menghafal dan memiliki kepercayaan diri yang kurang, maka inovasi ini bisa menjadi solusinya.
Selanjutnya, siswa juga diharapkan untuk menerapkan kemampuan bernalar yang baik dalam belajar, tidak terbatas pada hafalan teori. Kemampuan belajar dengan cara ini akan membantu siswa menguasai materi secara lebih mendalam dan tidak mudah lupa. Jadi lebih banyak ingatnya karena mereka melihat dan menceritakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itulah diseminasi best practice saya. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Habibah yang telah menyampaikan paparan materi best practice pada hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kini saatnya kami buka sesi tanya jawab. Kami akan beri kesempatan kepada 3 orang penanya ya. Nanti langsung saja menjawabnya satu kali ya Bu Habibah ya. Baik Bapak Ibu, dari paparan materi tadi kira-kira di antara Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, disilakan. Ada 3 orang penanya. Penanya pertama Ibu Rumiati, Ibu Rumiatun ya. Silakan Ibu. Yang saya tanyakan, masalah yang dijumpai saat pembelajaran dengan menggunakan media wayang itu apa? Makasih. Terima kasih Ibu Rumiatun. Langsung saya jawab ya Bu Emi ya. Jadi permasalahan yang dihadapi ketika saya menggunakan media ini kepada anak-anak adalah ketika mereka mempraktekkan sebagai seorang dalang. Jadi begini, setelah mereka tahu beberapa personil mustahik zakat dan muzakinya, saya suruh mereka untuk membuat cerita ya, yang berkaitan dengan itu. Mereka boleh mengambil nama-nama tokoh tetangganya atau temannya untuk mempraktekkan. Tetapi di situ memang timbul suatu kendala, yaitu ada anak mereka memang berani ya, suka, maju, antusias, tapi ceritanya jadi kadang-kadang itu lucu. Mereka itu ada yang pakai bahasa campuran, jadi bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Nah, kalau nggak gitu dia itu memanggil salah satu nama temannya yang jadi misalnya si fakir atau miskin terus di kelasnya itu agak gaduh, tapi memang hidup, tapi ya sedikit gaduh karena mereka menyebutkan nama temannya seperti itu. Jadi kendalanya lebih kepada teknis pengolahan bahasa. Jadi pengolahan bahasa memang karena masih anak-anak, jadi bahasanya itu masih campur-campur dan kadang tersendat-sendat ketika menjadi menjadi dalang dalam cerita tersebut. Itu kendalanya Bu Rumiatun. Baik, yang lainnya. Ya, terima kasih ya Bu Habibah. Kemudian selanjutnya kami persilahkan untuk penanya yang kedua. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silahkan untuk penanya yang kedua. Nah iya, baik Ibu siapa tadi? Bu, ya silakan. Yang mau saya tanyakan, bisakah jenengan memberikan contoh singkat modul pembelajarannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi memang sudah saya sampaikan secara global dari mulai RPP, teknik dan instrumennya, tapi untuk pembelajarannya seperti ini. Jadi anak-anak itu selain menyebutkan ya, tadi setelah menyebutkan, kemudian kita kasih penguatan lagi. Apa itu muzaki? Apa itu muzaki? Coba kalian buka tentang muzaki dan mustahiknya di buku paket halaman sekian misalnya. Setelah mereka membaca dari proses literasi tersebut, mereka akan berpikir dan mereka akan menghafal. Karena mereka menghafal butuh ingatan yang kuat, kita perkuat lagi dengan media ini. Jadi seperti ini Bu Aula. Jadi setelah mereka tahu ya, menghafalkan, kemudian menguatkan dengan ini, kemudian ditanya sama Bu Guru, muzaki berarti apa nak? Coba, muzaki itu apa? Orang memberi zakat. Kemudian amil nak, setelah saya baca tadi amil zakat itu apa? Pengurus zakat atau orang yang mendistribusikan zakat, okay? Kemudian
ini tadi apa nak? Setelah kalian baca, oh itu Bu ghorim atau orang yang hutangnya banyak, tapi hutangnya itu untuk keperluan apa? Jadi kita pancing terus mereka untuk sesuatu yang misalnya utang kayak mobil mewah itu nggak boleh ya, seperti itu. Jadi kita pancing utang yang apa yang perlu kita bantu. Jadi misalnya untuk hutang kebutuhan sehari-hari Bu yang nggak mampu, nah, seperti itu kita pancing terus sampai terakhir ya, sampai mustahik yang terakhir. Dan setelah itu Bu Aula, ketika mereka hafal, tahu dan jelas personil zakatnya gambarannya seperti apa, mereka kita minta untuk maju menjadi dalang. Tapi sebelum maju, Bu gurunya ngasih contoh dulu ya, namanya demonstrasi. Jadi gurunya saya itu memberikan contoh, misalnya seperti ini. Nanti anak-anak biar mikir, oh begitu caranya. Di suatu hari di desa Mojowarno ada bapak yang bernama Pak Imam Maghrobi. Beliau adalah orang yang kaya raya di desanya dan ingin membagikan zakat. Dia bertanya kepada Pak Amin yang kebetulan menjadi amil zakat. Misalnya, Pak Amin, nggih. Dengan suara yang berbeda tentunya nggih, biar anak-anak itu tahu. Pak Amin, jenengan itu sebagai amil zakat nggih? Gue. Oh, tahu enggak siapa saja orang yang perlu dikasih zakat? Oh nggih. Panjenengan berikan ke saya, nanti saya akan distribusikan. Kemudian Pak Amin, nah ini ditaruh jret, nanti ditancapkan Bu, ada pelupa pisangnya ya, ada pelupa pisangnya. Kemudian Pak Amin ini memanggil, hai Mbah Paijo. Iya nak, saya Mbah Paijo. Panjenengan kan orang miskin di sini. Enggak nak, saya sudah seharian ini belum makan. Jadi seperti itu. Saya kasih zakat ini, Bapak Ijo. Ini ada zakat dari Pak Imam. Alhamdulillah, terima kasih, seperti itu. Dan mereka juga akan melakukan peran seperti itu. Mereka boleh memilih. Jadi kalau semua nggak, waktunya nggak cukup ya Bapak Ibu. Jadi mereka misalnya cukup muzaki dengan siapa gitu. Muzaki dengan, saya ambil yang ini Bu. Yang apa ini tadi? Ibnu Sabil. Misalnya orang yang akan perjalanan boleh. Jadi kita role playingnya di situ. Jadi anak nyatet, ya. Setelah saya kasih tadi ya Bu Aula ya, saya kasih contoh seperti itu. Silakan kalian sekarang siapkan satu paragraf saja atau satu cerita saja untuk bercerita seperti Bu Guru, tapi dengan tokoh mustahik lainnya. Tuh, mereka kita kasih waktu untuk menulis cerita, kemudian kita suruh untuk maju. Ya, jadi anak-anak itu lucu-lucu kalau disuruh bercerita. Ya, seperti itu prosesnya. Jadi selain mereka itu berliterasi, berimajinasi, motoriknya juga dapat, bahasanya juga dilatih. Seperti itu Bu Aula. Baik, lanjut ya. Iya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Habibah. Sangat luar biasa ini, inovatif banget nih guru agama Islam di Mojowarno ya, Bu Habibah ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sangat sangat gamblang sekali ya Bu Habibah memberikan contoh-contoh bagaimana kita merangsang anak-anak supaya semangat dalam bekerja, membuka imajinasi siswa ya. Itu jadi sudah contoh yang diberikan Bu Habibah tadi sudah sangat memberikan kita inovasi ke depan supaya membuat pembelajaran lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk penanya yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang bertanya. Oh ya, Pak Aminuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan dari Bu Nur Habibah tadi mengenai materi zakat melalui media wayang estakat ya. Yang saya tanyakan adalah contoh instrumen penilaian apa saja yang harus kita lakukan kepada anak didik kita setelah kita menyampaikan materi pembelajaran tersebut.
Baik, terima kasih kepada Pak Amin. Jadi tadi sudah saya katakan ada 2 instrumen penilaian, yaitu pengetahuan dan sikap. Sikapnya ini kita orientasikan atau kita pusatkan pada kepercayaan diri. Nah, ini saya akan bukakan contohnya seperti ini, Pak Amin. Jadi saya tambahkan sedikit bahwasanya memang kenapa saya juga mengambil ini, itu memang kita juga lihat lingkungan, Bapak Ibu, karena memang lingkungannya di Mojokerto ini rata-rata masih suka dengan budaya-budaya lokalnya seperti wayang, kemudian apa mal Ibu? Iya, jadi kita harus bagaimana supaya mereka menarik, kita buat yang mereka suka pembelajarannya. Enggak muncul. Ya, mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Jadi saya sampaikan saja, nggak apa-apa. Untuk lembar penilaiannya itu nanti, jadi bentuknya itu saya adalah tes uraian singkat. Cukup 1 saja dalam 1 kali pembelajaran tersebut, karena kan kita 2 kali 35. Jadi pertama, sebutkan 8 mustahik zakat beserta pengertiannya. Itu akhir setelah mereka membaca, bercerita, dalang, itu terakhir dikasih soal seperti itu. Otomatis mereka pasti akan menjawab tanpa membuka buku, tanpa melihat referensi, mereka akan menjawab sendiri seperti itu. 8 dengan skor masing-masing, skornya 2. Kalau saya buat 2, berarti 1 soal 2 skor. Kalau berarti 8 berapa? Berapa Bu? 16, 16 berarti skor perolehan dibagi 16 dikalikan 100. Itu untuk ilmu penilaian pengetahuannya. Jadi dari jawaban anak seperti itu. Nah, untuk sikap percaya dirinya ada aspek pengamatan, itu skornya saya buat rentang 1 sampai dengan 4. Pertama itu berani presentasi, itu nilainya berapa, dia berani enggak atau kurang berani. Kemudian berani berpendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, itu poin keduanya. Poin ketiganya berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Jadi kelancaran dalam mendalang sama yang tersendat-sendat itu nilainya juga berbeda. Mampu membuat keputusan dengan tepat. Jadi dia mengingat ini harus begini. Nah, dalam muzaki ini harus diberikan ke sini tuh tepat, itu juga pengaruh. Kemudian tidak mudah putus asa atau pantang menyerah juga kita nilai. Jadi skor rentang 1 sampai 4 itu kita jumlahkan. Kemudian berarti tadi ada 5 ya Bu ya, 5 aspek pengamatan, berani dan sebagainya, 5 dikalikan berapa Bu skor akhirnya? Skor maksimalnya berapa tadi? 4. Berarti 5 dikali 4 berapa? 20. Itu untuk skor perolehan maksimal. Berarti ya napa rumusnya lek biji? Skor perolehan dibagi 20, nggih, skor maksimal dikalikan, kita kalikan di sini skor akhir Bunda, atau 4 nggih. 4 mawon, karena ini sikap kita tidak memakai rentang sampai 100. Jadi skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan 4. Jadi misalnya dia tadi 20 nggih, apik kabeh papat ping 5, 20 per 20 kan 1 dikali 4, nilainya itulah yang untuk penilaian kepercayaan diri. Terus kemudian kita kasih keterangan skor 3,3 sampai dengan 4 itu selalu atau sangat baik. Kemudian 2,3 sampai 3,3 sekian itu baik. Kemudian 2,3 sampai 1,33 itu kurang atau cukup, dan yang terakhir kurang. Seperti itu penilaiannya. Nanti mungkin bisa saya share lagi. Seperti itu penilaiannya Pak Amin. Jadi ada 2, yang satu pengetahuan seperti tadi, yang kedua adalah sikap. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya penanya yang ketiga tadi, maka kita ambil kesimpulan dari paparan materi yang disampaikan oleh Bu Habibah tadi. Yang pertama adalah kita ini kan sebagai guru ya, sebagai guru harus mempunyai inovasi-inovasi pembelajaran, dan kita dapat menguasai karakteristik siswa kita sehingga nanti kita dapat
melaksanakan pembelajaran ini dengan sangat menyenangkan bagi siswa. Kemudian manfaat kedua yaitu untuk siswa kita ya, agar siswa ini dilatih untuk berkomunikasi ya, dan berinteraksi, kemudian sehingga dia dapat mengenal, melestarikan budaya-budaya bangsa Indonesia. Kemudian manfaat yang ketiga, bagi lembaga atau sekolah tentunya diharapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, terutama guru pendidikan agama Islam ya, menambah sarana dan prasarana khususnya pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Kemudian dari materi ini tadi juga manfaatnya mengurangi sampah, sehingga kan sampahnya tadi kita buat sebagai wayang media ya, media wayang seperti pada saat ini yang disampaikan oleh Bu Habibah. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jadi demikian tadi paparan materi pada hari ini. Tentunya kita sebagai guru diharapkan mampu berinovasi ya dalam pembelajaran, terutama pada zaman yang sudah semakin pesat perkembangannya ya, khususnya teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga kita diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, Bu Habibah, dapat meningkatkan mutu pembelajaran kita, khususnya guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.